Ini ada rebusan sayur. Udah, oke. Yang nggak dimakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa di bulan suci Ramadan ini, aku start menyiapkan menu berbuka puasa itu setelah mandi dan sholat asar. Nah, pertama-tama ini aku mau pindahin dulu telur yang habis dibeli Pak suami karena masih berada di dalam kantong ya. Jadi mau aku pindahin ke tempatnya. Nah, ternyata pas aku buka telurnya ini kurang begitu bersih ya. Jadi masih banyak kotoran. Jadi aku mau cuci karena kalau dilap-lap aja kayaknya ini nggak bakalan bersih. Lagi pula ternyata ada satu telur yang pecah, mungkin karena Pak suami ngikat kantongnya itu agak terlalu kencang ya, jadi makanya retak. Dan itu telurnya tadi aku taruh di atas ulekan ya, atau di atas cobek. Jadi walaupun ada yang bilang kalau telur itu nggak boleh dicuci supaya nanti bakterinya itu nggak masuk ke dalam telur. Tapi kalau telurnya ini kotorannya udah banyak, aku tetap wajib cuci ya. Kecuali telurnya ini nggak begitu kotor dan bisa dilap-lap aja. Nah, tadi aku nyuci telurnya itu pakai sabun pencuci piring, cuman aku nggak videokan terlalu lama ya. Jadi ini setelah selesai aku nyuci telur, aku panasin minyak goreng di dalam wajan telur ini. Karena ceritanya hari ini itu aku mau nyeplok telur dan mau aku bikin sambal telur ceplok. Sambil nunggu minyak gorengnya panas, ini aku lap-lap dulu telur yang habis dicuci tadi ya, dan aku taruh di tempatnya. Dan aku sisakan 3 telur yang mau aku ceplok, sementara ada 1 telur, ini adalah telur yang lama. Nah, ngomong-ngomong bunda dan semuanya, hari ini pada masak menu berbuka apa ya? Dan apakah setiap hari itu masak wajib untuk menu berbuka, atau ada yang kadang-kadang beli, ada yang kadang-kadang masak? Nah, kalau aku alhamdulillah di bulan Ramadan tahun 2023 ini hampir setiap hari itu masak menu untuk berbuka ya. Walaupun kadang-kadang udah masak menu berbuka di rumah, tapi anak-anak tiba-tiba request pengen beli fried chicken di luar, atau misalnya pengen beli es Milo yang biasa anak-anak beli ya. Cuma nggak apa-apalah, yang penting apa yang kita beli atau yang kita masak itu bisa habis ya, kemakan semua. Jangan sampai ada yang dibuang-buang gitu ya, atau bersifat mubazir. Karena kadang kalau kita udah berbuka dengan minum aja itu rasanya perut udah kenyang ya. Tapi nanti sekitar jam 9-an atau jam 10 kita mulai lapar lagi. Dan itu bisa dimanfaatkan ya buat ngabisin misalnya takjilnya, atau misalnya buat makan yang tadi belum sempat dimakan. Oke, telurnya tadi udah matang, jadi sekarang aku mau masak sayuran terlebih dahulu. Seperti biasa memanfaatkan wajan atau memanfaatkan panci supaya nggak terlalu banyak yang dipakai. Jadi ini aku mau masak dibilang capcay bukan ya, karena sayurannya nggak begitu lengkap. Yang ada di kulkas itu cuman ada sayur sawi sama sayur wortel. Karena biasanya yang aku tahu sayur capcay itu biasanya ada brokolinya ya, atau dikasih misalnya potongan bakso. Nah, tapi aku enggak ya, cuman ada 2 sayuran aja, wortel sama sawi. Tapi mau aku campur sedikit udang yang ada stoknya di kulkas. Dan itu tadi yang aku masukin itu adalah bawang bombay yang udah dicincang kasar. Dan ini lanjut aku masukin cabai yang diiris-iris, tapi nggak terlalu banyak ya cabenya, biar anak-anak bisa makan sayur ini. Lanjut aku masukin beberapa ekor udang, tapi udangnya lumayan besar ya. Seperti biasa alasannya biar anak-anak mau makan sayur atau setidaknya makan kuahnya. Yang kedua juga aku nggak pakai penyedap rasa ya. Jadi baik itu micin ataupun masaku aku jarang pakai, kecuali masaku itu aku pakai buat bikin sop atau buat bikin soto aja.
Cuma bukan berarti nggak makan sama sekali untuk MSG atau penyedap rasanya, karena kan biasanya kita di makanan yang instan itu kan udah ada ya yang namanya penyedap rasanya. Jadi aku bukan yang anti-anti banget, tapi kalau misalnya aku masak itu aku biasanya bisa nahan diri untuk tidak memakai penyedap rasa selagi bisa dan selagi masakannya itu tetap enak. Makanya aku kalau misalnya kurang percaya diri dengan rasanya kayak bikin sop atau soto, itu aku suka pakai penyedap rasa kayak Masako. Nah, untuk sayurannya tadi selain bawang bombay sama cabai iris, aku masukin juga cincangan bawang putih, kemudian dikasih sedikit merica. Karena tadi aku udah masukin sayurannya, wortel sama sawi, jadi sambil nunggu mateng, ini aku manfaatin tungku yang ada di sebelahnya. Aku bikin cumi tepung, jadi itu yang aku masukin itu adalah cumi yang udah aku kasih tepung. Nah, tepungnya itu pakai tepung instan. Terus jangan gagal fokus ya kalau ngeliat minyak goreng yang ada di gorengan cumi itu agak sedikit berbusa karena kemarin itu aku pakai buat goreng telur waktu sahur. Makanya itu agak berbusa ya karena kalau misalnya minyak habis kita goreng telur itu biasanya ada buih-buihnya. Oke, ini aku persingkat aja, cumi tepungnya udah matang dan ini benar-benar enak dan crispy banget karena aku gunakan minyaknya tenggelam banget ya, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Terus nggak ada meletus-meletusnya juga, mungkin karena cuminya benar-benar kerendam minyak. Nah, ini cumi tepungnya udah matang dan memang nggak begitu banyak ya aku goreng karena stok di kulkas memang tinggalnya segini. Makanya nanti sore itu Pak suami sama anak-anak itu mau keluar. Karena kakak Gali sama adek Gina itu request pengen fried chicken katanya sama pengen es Milo. Awas ya nak ya, jangan dekat ini nak ya, ini panas pancinya. Belum boleh dicuci. Nah, cepat masak nama. Nah, kalau aku menu segini aja kayaknya udah cukup ya. Cuman yang namanya anak-anak itu kadang mereka berbuka itu milih, apalagi adek Gina ya. Adek Gina itu berubah-ubah ya kepengennya. Kemarin itu sempet pengennya telur terus gitu. Nah, sekarang udah dimasakin telur, kemudian juga udah ada cumi itu ianya nggak mau, malah pengen chicken gitu. Nah, kalau kemarinnya lagi pas aku gorengin ayam, ia malah nggak mau ayam ya. Malah pengen ceplokin telur gitu. Tapi kalau untuk kakak Gali itu sih semuanya mau ya kayaknya. Cuman ikut-ikutan adek Gina aja. Kalau adek Gina itu pengen fried chicken, dia juga mau fried chicken. Nah, ini aku udah ke menu yang ketiga, sambungan dari telur tadi. Jadi aku bikin sambal telur ceplok. Itu juga untuk bagian persambalannya kan aku udah ada stok di kulkas gitu. Jadi tinggal nambahin potongan-potongan tomat sama sedikit bumbu kayak garam sama gula gitu. Belum kita nih azan, Dek. Jam berapa, Dek, itu, Dek? Oh, belum jam 6 tapi ya. Kok jam 5:08? Masih lama enggak? Nak merebus sayur apa usah? Tidak usah lain? Oke, baiklah, ini balado telur ceploknya udah matang, tapi jangan gagal fokus ya. Seperti biasa, kalau persambelannya ini nggak begitu banyak, karena memang aku nggak gunakan terlalu banyak cabai giling sama bawang giling ya, supaya nanti nggak banyak yang mubazir. Karena yang makan sambal ini cuman aku sama Pak suami ya. Makanya itu tadi telurnya ada 4, 2 buat berbuka, 2-nya lagi nanti buat sahur. Dan itu cabai yang aku gunakan juga pakai cabai rawit merah. Alhamdulillah akhirnya 3 menu berbuka hari ini udah matang. Dan ini dia yang dibeli oleh Pak suami sama anak-anak tadi waktu jalan-jalan sore. Seperti requestan adek Gina, ada fried chicken. Pak suami itu beli 3 yang original dan satunya yang ada di dalam kotak itu yang barbeque kesukaan aku ya. Jadi yang bagian sayap, kemudian sausnya pakai saus barbeque.
Dan ini Pak suami juga beli gorengan, ternyata nggak tahu belinya di mana. Cuman kata adik Gina tadi tempatnya lumayan rame. Karena ini aku lihat bawannya lumayan agak sedikit gosong-gosong gitu ya. Mungkin tadi kalau request minta bikinin bakwan udah aku buatin ya, karena bikinnya kan simple. Sayuran juga masih ada di kulkas untuk kubis sama wortelnya. Oke, ini Pak suami udah nutupin gorden karena di luar udah gelap dan jam udah menunjukkan pukul 6 tepat. Terus Pak suami itu pengen rebusan sayur katanya, jadi aku rebusin aja kacang panjang ini. Karena ceritanya kemarin beberapa hari yang lalu Pak suami itu saat pulang ngabuburit sama anak-anak itu bawa sayuran yang direbus gitu. Dan hari ini tuh aku tawarin mau minta rebusin sayur atau enggak. Kalau mau nanti aku rebusin, jangan sampai beli di luar gitu. Karena sayuran di luar kemarin yang dibeli oleh Pak suami itu warnanya nggak hijau lagi ya, udah hijau gelap gitu. Tuh, ini ada rebusan sayur. Nih, jatah mama, buah mama. Nih, tidak lagi pakai es ini namanya. Buka. Belum lah, belum azan. Waktu berbuka telah tiba. Ini sampai itu. Nah itu ternyata gelas es Milo Adek Gina ada bocor di bagian bawahnya. Jadi Adek Gina itu minta tuangkan ke dalam cangkir aja supaya nggak belempotan di atas meja makan ya. Terus aku itu baru keingetan kalau cuko pempeknya tadi belum dimasukin dalam mangkuk. Jadi setelah ini aku langsung ambil mangkuk lagi ke belakang. Pipetnya mana? Ada. Nampak deh. Ini ada. Anda tusukkan punya ada rasa. Iya, malah ini beres. Saya mau pada sebuah. Kakak aku yang beri. Bukan begitu. Yes, kena cukup. Ada plastik tambah deh, dari ayah itu. Oh ya, kuah ya? Iya, udah. Udang, oke. Udah cukup. Nah kira-kira seperti inilah suasana berbuka puasa kami kali ini. Dan aku lupa ini buka puasa di hari keberapa ya, karena videonya udah lama ketampung di dalam handphone. Dengan bumbu goreng, sambal telur, nah kayak sambal telur tadi yang nggak dimakan. Nah, kayak rebusan tadi. Pengen nih. Semoga di setiap video yang aku share ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mau deh, oke guys. Oke guys. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga kita meraih kemenangan.